Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Terpujilah Sang Buddha yang Maha Suci yang telah mencapai pencerahan sempurna. Upasaka Pandita, Bapak Ibu dan saudara-saudari sejama, terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Suatu karma baik karena di pagi hari ini kita semua masih dapat bersama-sama yang pertama merasakan kebahagiaan, dan tentunya kita juga masih dapat merasakan kesehatan dan tentunya kesempatan untuk bersama-sama mengulang kembali ajaran-ajaran Buddha, dimulai dengan pendarasan parita yang dimana di dalamnya terdapat ajaran-ajaran Buddha, kemudian dilanjutkan dengan praktik meditasi. Ini sebagai praktik pengendalian moralitas untuk menjaga batin kita agar tetap terjaga dengan tenang dan damai. Dan kita selalu mengerti bahwa ini sebagai upaya agar kita semua selalu dalam lindungan kebijaksanaan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah praktek yang sudah tidak asing di banyak agama dan budaya, yaitu praktek puasa. Namun kita akan membahas khusus secara umum, melainkan secara umum dan secara khususnya yang diambil dari dalam Tripitaka. Tujuan kita adalah untuk memahami apa sebenarnya motivasi dan tujuan dari puasa dalam ajaran Buddha, sehingga kita bisa mempraktikkannya dengan benar dan mendapatkan manfaat sepenuhnya dari praktek puasa. Mari kita akan kembali tentang arti dari puasa. Sebenarnya puasa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu upawasa. Upawasa ini atau upasata ini memiliki arti yaitu berdiam diri, kemudian melatih moralitas dan meditasi. Nah, tentunya kita perlu mengenal lebih jauh tentang puasa. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan utama, mari kita mulai dengan pertanyaan yang sederhana. Apakah dalam ajaran Buddha mengenal puasa? Jawabannya yaitu iya. Nah, puasa dalam agama Buddha sering disebut dengan uposatha, ya. Dikenal lagi dengan atasila yang memiliki arti 8 latihan moralitas. Di dalam Tripitaka dijelaskan dalam Anguttara Nikaya
puasa atau posata, yaitu Wisaka Posata Sutta, Wisaka Sutta ya. Pada suatu ketika berumah tangga bernama Waisaka bertanya kepada Sang Buddha tentang praktek-praktek apa yang seharusnya dijalankan di hari-hari posata ya. Dan kemudian Buddha menjawab, yaitu praktek 8 latihan moralitas ya, khususnya bagi berumah tangga. Nah, kemudian seiring perkembangan uposatha ini dikenal dengan 8 latihan moralitas. Kurang lebih ada 3 jenis ya uposatha ya. Uposatha biasa yaitu dipraktekkan di setiap tanggal 1, 8, 15 dan 23. Tentunya ini berdasarkan penanggalan lunar ya, dan di dalam penanggalan Saka juga kurang lebih mirip ya penghitungan untuk hari-hari uposatha ya. Kemudian uposatha yang kedua yaitu sebelum dan sesudah, ini biasanya dipraktekkan untuk menyambut hari raya yang pertama Waisak ya, menyambut 1 bulan sebelum Waisak boleh di praktekkan uposatha, dan sesudah Waisak. Kemudian sebelum Katina ya, sebelum Katina itu biasanya ada program yaitu uposatha ya 3 bulan ya, uposatha 3 bulan. Kemudian sesudah Katina juga ada itu praktek uposatha ya. Kemudian ada satu lagi yaitu dalam 1 bulan ini bisa bisa full ya, 1 bulan full. Ada yang ketiga, namanya saya akan ingat kembali, akan saya sampaikan setelah saya ingat kembali. Kurang lebih ada 3 ya, uposatha biasa, uposatha sebelum sesudah, satu lagi uposatha tambahan ya, tambahan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, mengapa sih di hari-hari uposatha di setiap tanggal 1, 8, 15 dan 23 ini kita wajib mempraktekkan ya, yang namanya 8 latihan moralitas, yaitu di dalam sejarahnya di hari-hari tersebut ya, di tanggal 1, 8, 15 dan 23 lunar, dalam sejarah dalam sejarahnya ada dewa yang turun ke bumi untuk kurang lebih ya mengecek siapa saja yang pada hari-hari itu mempraktekkan yang namanya 8 latihan moralitas ya. Kemudian pada hari-hari biasa, khususnya bagi umat Buddha, melaksanakan 5 latihan moralitas ya. Tapi di hari uposatha mempraktekkan 8 latihan moralitas. Nah, di sini kita wajib juga mengetahui ya tentang fungsi dari praktek latihan ini ya, latihan 8 moralitas. Yang pertama yaitu untuk mengikis yang namanya dosa ya. Jadi melalui praktek 8 latihan moralitas ini kita dapat mengikis yang namanya dosa yang ada di dalam diri kita ya. Tentunya berkaitan dengan perilaku ya, perilaku kita yang kurang baik, ucapan kita yang kurang baik. Kemudian
yang fungsi yang selanjutnya yaitu untuk mengikis ya, mengurangi loba di dalam hal ini, yaitu berkaitan dengan ya kebodohan batin ini. Salah satu contohnya yaitu keinginan ya, untuk mengurangi keinginan di dalam diri kita terhadap segala sesuatu. Kemudian untuk mengikis yang namanya moha ya, jadi di dalam praktek puasa ini paling tidak kita dapat ini ya, mengendalikan yang namanya keserakahan ya, keserakahan terhadap apa? Contohnya terhadap keserakahan memakan dan minum ya. Nah, di praktek uposatha biasanya pasti mempraktekkan moralitas. Dengan itu kita dapat mengendalikan diri berkaitan dengan keserakahan ya. Nah, di praktik puasa ini kita paling tidak mengendalikan ya, yang paling jelas di sekitar itu yaitu mengendalikan yang namanya makan dan selebihnya bukan hanya itu ya. Jadi pada praktik uposatha ini jadi tetap melaksanakan 8 latihan moralitas ya, selain mengendalikan makan dan minum. Praktek yang pertama yaitu ya, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kita ketahui bahwa akibat dari pembunuhan makhluk hidup bagi diri kita itu sangat merugikan, karena salah satu akibatnya yaitu kita memiliki umur yang pendek ya, dan selain itu kita juga akan merasakan akibat dari pembunuhan tersebut, yaitu terpisahnya ya. Yang pertama, terpisahnya keluarga ya. Jadi itu ya salah satu akibat dari pembunuhan itu. Yang kedua yaitu berkaitan tentang menghindari pencurian ya. Nah, kita tahu bahwa akibat dari pelanggaran mencuri yaitu kita akan kesusahan ada saja halangannya ketika kita mengkondisikan sesuatu dan mencapai apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu akibat dari pelanggaran perilaku seksual yang salah, yaitu salah satunya kita dimanapun tempat akan memiliki banyak musuh ya. Kemudian yang keempat yaitu akibat dari kata-kata kasar ya, kita salah satunya akibat buruknya yaitu kepercayaan orang terhadap kita itu akan menurun ya. Kemudian yang kelima yaitu akibat pelanggaran dari meminum sesuatu ya, meminum dan memakan segala sesuatu yang dapat melemahkan kesadaran ya. Sebagai akibatnya kita akan memiliki tingkat konsentrasi yang rendah ya, karena kita mengkonsumsi hal-hal yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran ya. Bukan hanya minuman ya, bahkan hal-hal yang membuat kita senang itu juga termasuk segala sesuatu yang memabukkan dan kita harus mengetahui ya, kondisi itu. Kemudian yang keenam yaitu menghindari makan di waktu yang salah. Ini kita kontekskan dalam
kehidupan kita sehari-hari ya. Kita dengan kita menghindari makan di waktu yang salah, akhirnya kita dapat ya bersyukur ya. Di kondisi saat ini banyak ya kita masih beruntung ya, masih mendapatkan masih bisa makan ya. Kita melihat dan bercermin ya, di luar sana masih banyak orang-orang yang bahkan sampai jam 10 ini belum mendapatkan itu ya, yang namanya makanan ya. Nah, terlebih lagi mereka yang saat ini sedang mengalami bencana ya, di saudara-saudara kita yang ada tentunya di Sumatera ya. Yaitu pastilah salah satunya mereka masih mengalami kekurangan yang namanya makanan dan minuman. Dan ketika kita di kondisi ini, kita wajib ya bersyukur dan merasa beruntung. Kemudian berkaitan tentang yang ketujuh, yaitu menghindari menari, bermain musik dan melihat hiburan yang tidak sesuai. Ini erat kaitannya dengan pengendalian ya. Ketika kita menikmati segala sesuatu yang berkaitan dengan tarian, nyanyian ya, itu biasanya larut ya. Pertama sih hanya 30 menit ya, tapi kalau lama-lama bisa setengah jam ya. Lama-lama nanti bisa juga sampai berjam-jam ya. Itu sih bahaya dari pelanggaran sila ke-7, yaitu pelanggaran dari menghindari pelanggaran dari sila ke-7, yaitu menghindari nyanyian, tarian dan hiburan ya. Kemudian berkaitan tentang sila ke-8 ya, di dalam pesata, yaitu menghindari tempat tidur ya yang tinggi dan mewah ya. Ini berkaitan tentang, bukan ininya ya, kalau dikontekskan dalam kehidupan ya kita sehari-hari, rata-rata tempat tidur di sini itu tinggi ya. Tidak mungkin dong kita pada saat praktek pesata itu memotong tiang-tiangnya kan, dan harus di tempat yang rendah ya. Nah, kita perlu pahami bersama bahwa paling tidak ya di dalam praktek ini ya, ketika kita mempraktekkan yang namanya pesata, ketika waktunya bangun ya kita bangun ya, karena itu salah satu dari bahaya dari ini ya. Salah satu bahaya dari tempat tidur ya yang tinggi dan itu. Kemudian yang selanjutnya mengenai fungsi ya, fungsi selanjutnya yaitu dari praktek pusata ini, yaitu untuk menjaga dua pintu karma ya, yaitu pintu karma melalui perbuatan dan ucapan. Dan untuk menjaga pintu karma yang satu lagi, yaitu pikiran, dengan melatih meditasi ya, konsentrasi, tetapi dalam tahapnya kita harus menjaga
moralitas kita dengan baik agar meditasi kita berjalan dengan tenang ya. Kemudian berkaitan tentang motivasi dalam menjalankan ini puasa, yaitu motivasi dalam puasa agama Buddha tidak hanya sekedar menahan ya makanan minuman, tetapi lebih jauh dari itu ya. Yang pertama, motivasi yang pertama yaitu mengendalikan diri dari nafsu jiwa ya, dan mawas diri ya. Menurut ajaran Buddha, nafsu adalah akar dari penderitaan ya. Melalui ya praktek ya atas sila atau uposatha, kita berlatih menahan nafsu, baik nafsu makanan, minuman, hiburan, kesenangan indrawi dan lainnya ya. Hal ini membantu kita untuk mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam keinginan yang berlebihan ya. Nah, mengapa salah satunya ya dalam praktek uposatha ya, praktek puasa uposatha ini di tanggal 15 ya, karena pada saat tanggal 15 ya, tepatnya di 15 lunar ya, 15 lunar dan Saka itu bulan purnama ya. Buddha mengibaratkan seperti ini ya. Pada saat bulan purnama, air laut ini pasti akan pasang ya. Begitu juga tubuh kita ya yang terdiri dari 70% air ya. Pada saat bulan purnama pasti itu naik ya air dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan ya nafsu manusia dan hewan itu pasti naik ya. Nah, maka dari itu pada saat bulan purnama disarankan untuk mempraktekkan uposatha ya. Dan kalau kita sempat ya menyempatkan diri ke hutan ya, kalau pada saat bulan purnama pasti ada suara itu ya, suara seperti anak kecil ya, di hutan lebat. Itu bukan suara ini ya, bukan suara makhluk halus, bukan, itu suara luak ya. Karena memang pada saat bulan purnama pasti ya, karena tidak berat untuk menahan ini ya, terutama nafsu ya, karena di bulan purnama itu puncak dari ya, nafsu manusia dan hewan. Salah satunya kalau di hewan itu luwak ya. Pada saat bulan purnama pasti akan bunyi seperti itu suaranya. Kalau di hutan tuh seperti anak ini ya, seperti anak kecil ya. Itu yang pertama, yaitu motivasinya yaitu untuk mengendalikan diri, mengendalikan ya, nafsu indrawi. Kemudian yang kedua yaitu melatih hidup untuk menjaga ya moralitas ya. Dengan mematuhi 8 sila, kita berusaha menghindari perilaku buruk dan meningkatkan perilaku baik. Hal ini membantu kita menjadikan diri kita lebih baik dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang kita lakukan, terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak ketika kita pada saat melaksanakan praktek uposatha, kita ingat kembali ya, ketika kita ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, kita ingat ya, pada saat kita melakukan hal-hal yang tidak baik, kita ingat kembali bahwa kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu menghancurkan kejahatan dan memperbaiki perilaku buruk ya. Dalam praktek puasa ya berguna untuk menghancurkan kejahatan, memperbaiki perilaku buruk dan merawat kebajikan yang telah ada. Dengan melakukan uposatha, kita berusaha membersihkan diri dari kesalahan ya,
kesalahan di masa lalu dan menjadikan diri kita lebih baik di masa depan ya. Nah, tentunya di dalam praktek ini, praktek uposatha, kita hendaknya sering ya mengingat sebelum dan sesudah ya, sebelum dan sesudah ya. Oh iya, di tahun lalu saya mungkin kurang dalam melakukan praktek ini, dan di tahun ini semoga ya dapat mempraktekkan uposatha dengan baik ya. Kemudian motivasi selanjutnya itu mencapai ketenangan hati dan mencapai ketenangan hati ya. Kita tahu bahwa tujuan terakhir dari umat Buddha yaitu untuk mencapai ya, nibahana ya. Tetapi kita wajib mencapai hal-hal kecil yang merupakan manfaat dari puasa, yaitu melalui berlatih mempraktikkan uposatha kita menenangkan hati dan mengendalikan pikiran ya, sehingga kita bisa lebih mudah mencapai kesadaran yang tinggi dan akhirnya mencapai ini ya, paling tidak kesabaran dan kebijaksanaan kita meningkat ya. Nah, di dalam Uposatha Sutta juga di Wisaka Sutta juga dijelaskan bahwa uposatha adalah hari untuk pembersihan pikiran yang tidak baik ya, yang menghasilkan ketenangan dan kegembiraan batin ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari puasa ya. Selain motivasi dalam praktek uposatha dalam agama Buddha juga memiliki beberapa tujuan yang jelas. Yang pertama yaitu menjalani hidup yang lebih sehat ya. Dengan menahan nafsu keinginan dan makanan dan minuman, kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya. Selain itu, puasa juga membantu kita mengendalikan berat badan, menurunkan tekanan darah ya, dan mencegah berbagai penyakit ya. Ini kita bisa lihat contohnya lah di kehidupan kita sehari-hari ya. Banyak sekarang ya, bahkan anak muda ya yang ini ya, karena terutama anak muda ya, yang ini terkena ini ya, salah satunya gula dan ini ya, obesitas. Satu lagi itu yang lagi marah sekarang ini apa? Iya itu karena memang salah satu penyebabnya yaitu makanan ini ya, makanan mungkin junk food ya, itu banyak mengandung ini ya, banyak mengandung gula ya, terutama gula ya. Dan kalau kita amati ya, itu ditutup ini ya, di kemasan ya, di minuman kemasan itu biasanya takaran gulanya berapa? 16 gram ya. 16 gram lah, kita lihat 16 gram di labelnya, tapi sebenarnya itunya lebih dari itu, takarannya lebih dari 16 gram. Jadi sangat ini di minuman yang kemasan itu banyak sekali mengandung gula ya, yang tentunya berbahaya bagi kesehatan kita ya. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memperkuat hubungan dengan Buddha, Dhamma dan Sangha ya. Melalui praktek uposatha kita berusaha lebih dekat dengan ajaran Buddha ya, mempelajari Dhamma lebih giat dan memperkuat hubungan dengan ya komunitas Sangha ya. Hal ini membantu kita meningkatkan keyakinan kepada Triratna ya. Melalui praktek ini kita dapat ya, melalui praktek uposatha kita dapat meningkatkan keyakinan terhadap Triratna ya. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan ketenangan hati dan kedamaian ya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, praktek uposatha membantu kita menenangkan hati dan mengendalikan pikiran. Hal ini menghasilkan ketenangan dan kedamaian batin yang sangat penting untuk kesejahteraan kita. Dan yang selanjutnya yaitu mendukung ya, dengan melalui ketenangan
melalui praktek moralitas kita dapat ya mempraktekkan yang meditasi dengan tenang ya, dan melalui praktek upacara kita berlatih menahan nafsu, mengendalikan diri dan meningkatkan kesadaran kita sehingga kita bisa lebih mudah untuk mencapai ketenangan terutama ya. Nah, di dalam Abhidhamma menjelaskan bahwa atas posata adalah salah satu cara untuk mencapai kesadaran yang tinggi dan akhirnya mencapai ketenangan gitu. Selain itu juga menyatakan bahwa di dalam Uposatha Sutta, Wisaka Sutta, yaitu dengan 8 faktor ya membawa hasil dan manfaat yang mulia bagi kita tentunya ya. Nah, mengenai ini manfaat dari praktek ini, praktek puasa ya, terutama puasa Buddhis ya, dikenal dengan Uposatha. Yang pertama yaitu kita akan ya mendapatkan kemudahan ya. Ketika kita memiliki moralitas yang baik, maka segala sesuatu yang kita usahakan paling tidak akan mendapatkan kemudahan ya. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua yaitu kita memiliki rasa percaya diri ya. Karena memang kita menjaga moralitas kita dengan baik, tentunya kita akan mudah untuk bertemu dengan orang-orang yang bijaksana ya. Kemudian yang ketiga ya, manfaat yang ketiga yaitu tidak ragu melakukan perbuatan baik dimanapun ya, dan tidak takut untuk melakukan perbuatan baik di kondisi apapun ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika kita menjaga perilaku kita, menjaga moralitas kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan, dan ini sebagai salah satu pendukung ya dalam kita menghadapi yang namanya yang setiap hari ya, setiap detik mungkin ya, setiap detik mengintai kita, setiap detik mengamati kita, yaitu kematian ya. Setiap detik ya pasti mengamati kita ya. Nah, kemudian yang manfaat selanjutnya dari praktik upacara ini yaitu ketika kita ya rajin ya mempraktikkan ini, maka menjadi pendukung agar kita terlahir kembali di alam yang bahagia. Nah, demikianlah pembahasan tentang ini ya, tentang motivasi dan tujuan dari upacara ya, dalam perspektif agama Buddha dengan sumber primer Tripitaka ya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan membantu untuk memahami lebih jauh ajaran Buddha ya. Nah, puasa dalam agama Buddha bukan sesuatu yang harus dilakukan dengan paksaan ya, tetapi lebih sebagai sebuah pilihan yang dilakukan ya dengan kesadaran dan niat yang tulus dalam melaksanakan praktek upacara ya dengan benar dan dengan niat yang tulus, kita mendapatkan manfaat sepenuhnya ya, menjadikan diri kita lebih baik dari hari-hari kemarin ya. Dan tidak lupa saya mengingatkan kembali untuk tetap ini ya, menjaga kesehatan ya, karena kondisi saat ini memang sangat ini cukup tidak baik-baik saja ya. Terutama kondisi ini ya, kadang ini hujan ya, kadang-kadang hujan panas. Semoga ini sudah ada berkurang. Kemarin pada saat bulan lalu itu hampir semua ya kena ini batuk ya.
semoga dengan menjaga kesehatan kita dapat terhindar dari segala macam penyakit ya. Kemudian kita juga bersama-sama ya berdoa untuk keselamatan ya, saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ya, Sumatera yang sedang ini ya, sedang mengalami ya, banjir ya. Dan itu memang menjadi peringatan, tentunya peringatan bagi kita semua lah untuk menjaga yang namanya ya, menjaga alam. Kita dapat ya, ini pepatah dari ini ya, bukan dari budaya, pepatah dari suku Baduy ya. Ketika kita ingin melihat kondisi alam ya, yang di sekitar kita ya, berkaitan tentang bencana, maka kita lihat ya, yang pertama kita lihat dari alam tersebut adalah gunung ya. Ketika gunung terjaga dengan baik ya, maka otomatis di sekitar kita akan terjaga ya, lingkungan yang baik ya. Tapi ketika gunung itu sudah dirusak, tentunya alam akan ini ya, bukan ini ya, bukan perorangan yang marah, tapi alam ya, alam yang akan marah kepada kita semua ya. Dan sebagai peringatan maka datanglah yang namanya bencana ya. Dan ini menjadi sebuah koreksi bagi kita semua agar tetap ini paling tidak menjaga kelestarian alam di sekitar kita dengan baik ya. Kemudian kemungkinan itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi. Namo saya Nabi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya.